Halo, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan lanjutkan bab tentang uji hipotesis. Hari ini bagian yang kedua. Sebelum kita masuk ke bagian yang kedua, kita akan lihat dulu apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang uji hipotesis, ya, tentang step-stepnya. Lalu kita juga ada uji hipotesis, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Nah, yang poin paling penting di sini dikatakan bahwa hipotesis alternatif itu merupakan hipotesisnya si peneliti. Jadi apa yang dikatakan oleh peneliti itu dituangkan ke dalam hipotesis alternatif. Nah, ketika kita membuat kesimpulan maka salah satunya yang benar, nggak mungkin dua-duanya benar. Ya, kesimpulan yang kita buat itu semuanya tentang hipotesis nol. Lalu ada tentang kriteria, ya, alpha level. Ya, biasanya kita pakai 5% atau 1%. Ini cara perhitungan step yang ketiga, ya, jadi di step yang ketiga baru kita melakukan perhitungan. Jadi kita tidak boleh langsung hitung, ya. Harus ikut step-step ini. Step yang keempat, kita buat keputusannya apa? Apakah kita menolak H0 atau gagal menolak H0? Ya, ini yang kita bahas minggu lalu. Ada juga tentang type 1 error, type 2 error. Ya, type 1 error itu tentang alpha levelnya. Ya, dia sama dengan nilai alpha level. Apa maknanya? Lalu ada juga tentang type 2 error, ya, yang kita beri simbol dengan beta. Ya, jadi ini type 2 error di sini. Ini adalah dia tidak punya efek, ya. Efeknya ada tapi gagal ditolak, ya, gitu, ya. Jadi artinya di sini si peneliti gagal mendeteksi, ya, gagal membuktikan bahwa atau dia gagal membuktikan hipotesisnya, ya, hipotesisnya. Jadi efeknya ada tapi dia tidak berhasil membuktikan, gitulah. Kemudian ini contoh-contoh step-stepnya, ya. Ini ada kemarin ada contoh lagi. Asumsi ini harus selalu kita perhatikan supaya apa yang kita lakukan di uji hipotesis itu menjadi powerful, gitu. Jadi pengambilan data harus secara random, observasinya independen, ya, nilai taunya tidak berubah, lalu distribusinya normal, ya, distribusinya normal. Ya, ini kemarin sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan. Minggu lalu itu kita bahas tentang two-tail, ya. Two-tail berarti hipotesisnya kemarin itu tentang sama, ya, H0-nya sama dengan, hipotesis alternatifnya tidak sama dengan. Jadi di situ belum ada arah. Nah, ini ada satu lagi uji hipotesis. Jadi ada two tail, ada one tail, ya. One tail ini dia lebih powerful sebenarnya daripada two tail. Kenapa? Karena di sini si peneliti sudah memiliki arah dari hipotesisnya. Dia bukan cuma mengatakan sekedar tidak sama dengan yang sebelumnya, gitu, dengan hipotesis nol, tapi dia berani mengatakan lebih besar atau lebih kecil, ya. Nah, kita perhatikan di sini. Sekali lagi, karena di sini hipotesis alternatif itu adalah hipotesis si peneliti. Jadi kalau peneliti mengatakan lebih besar dari, ya, maka jadi misalkan peneliti mengatakan lebih besar dari 10. Jadi kita langsung saja tulis itu adalah alternatif, mu lebih besar dari 10. Kalau gitu, hipotesis nolnya adalah lawan dari ini.
atau komplement dari ini. Jadi mu kecil sama dengan 10. Tapi kalau di sini dia memakai tanda bukan, kalau dia mengatakan kecil dari, misal kecil dari 5, maka di sini besar sama dengan 5. Kita perhatikan bahwa tanda sama dengan itu harus selalu berada pada hipotesis 0. Ya, bedanya adalah ya, hipotesis alternatifnya ini bisa lebih besar atau lebih kecil tanda notasinya. Ya, kalau di hipotesis alternatifnya lebih besar, maka hipotesis nolnya lebih kecil, ya, dan sebaliknya. Jadi begini, ya. Pada dasarnya tidak ada peneliti yang langsung bisa menggunakan direksional ini atau hipotesis dengan one tail. Ya, nggak ada, nggak bisa langsung gitu. Jadi kapan dia bisa menggunakan one tail ini? Ya, apabila dia sudah tahu itu dari mana? Bisa dari teori sebelumnya, ya, teori yang sudah ada, atau bisa dari hasil penelitian yang ada, hasil penelitian sebelumnya. Jadi increase atau decrease ini itu tidak bisa ditentukan begitu saja, ya, harus ada dasarnya, dasar ilmiahnya. Ya, dasarnya apa di sini? Dasarnya adalah bisa teori, ya, bisa penelitian yang sebelumnya. Jadi seperti itu, ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, jadi kalau dia one tail, ya, dia one tail, daerah yang kita reject ini, yang kita gambarkan itu salah satu, mungkin di sebelah kiri, mungkin di sebelah kanan. Ya. Kalau two tail yang kita gambarkan dua-duanya ya, kemarin itu two tail kan kayak gini. Kita gambar, lalu di sini daerah kritiknya lalu kita arsir gini ya kan. Nah, ini two tail. Two tail ya. Kalau one tail, ya, one tail, ini ada dua macam berarti kan? Ada dua macam. Ada yang diarsir di kiri, ada yang diarsir di kanan. Ada yang diarsir di kiri kayak gambar ini, ada yang diarsir di kanan nih. Nah, kapan yang diarsir di kiri, kapan yang diarsir yang di kanan? Ya, ingatlah bahwa daerah yang kita arsir ini adalah daerah hipotesis si peneliti. Berarti dia adalah hipotesis hipotesis alternatif. Ya, jadi dia adalah hipotesis alternatif. Jadi kalau misalkan di sini dia katakan ini lebih besar, berarti ini ya, ini lebih besar. Jadi nanti ini gambarnya ini yang kita arsir itu yang kanan. Kalau hipotesis alternatif, ini alternatif ya, hipotesis alternatifnya itu lebih kecil, maka yang kita arsir itu yang kiri. Jadi yang kita gambar ini adalah hipotesis alternatif. Ya, jadi dari gambar itu sebenarnya ketahuan dia two tail atau one tail. Kalau dia one tail, terus ketahuan juga hipotesis penelitinya itu lebih besar atau lebih kecil. Ya, jadi ketahuan dari gambar. Dari gambar ini adanya di step yang kedua ya. Ini contohnya. Jadi one tail ya, one tail yang kita arsir salah satu. Nah, kita lanjutkan. Ini ada contoh. Contoh ini sebenarnya kelanjutan dari contoh yang sebelumnya di kuliah minggu lalu. Ya, coba kita lihat dulu sebelum kalau ada yang lupa. Ini slide minggu lalu. Nah, yang tentang ini kayaknya ya, saya lupa nih angkanya. Ini yang tentang baju, iya tentang tip. Ya, jadi di sini dulu si peneliti berhipotesis bahwa
mu-nya tidak sama. Ini kan rata-rata, nanti dibaca lagi ya soalnya ya. Ini adalah rata-rata tip yang diterima. Ya, kalau dia berbaju merah, ya. Ini kalau eh, apa pelayan restorannya, ya nggak salah cerita tentang pelayan restorannya itu dia berbaju merah. Ini ya dilihat apakah baju merah itu punya dampak atau tidak. Ternyata di sini disimpulkan bahwa ternyata memakai baju merah itu ya dia punya dampak, ya ada dampaknya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa orang memakai direksional itu tidak bisa tiba-tiba, oh ini harus direksional. Saya maunya direksional, nggak bisa gitu. Harus ada dasarnya. Nah, dalam penelitian ini, ya di sini kita sudah melakukan two-tail, ya two-tail. Ketika two-tail, ya kita tahu bahwa ada dampaknya, ya tidak sama dengan 15,8. Terus si peneliti berargumen lagi. Jadi tahap pertama dia harus two-tail dulu. Dia harus cek dulu sama atau enggak sama gitu. Setelah itu baru dia bisa melakukan one tail. Jadi nggak bisa langsung ya. Ya, jadi di sini ternyata kan tidak sama dengan 15,8. Terus dia berargumen lagi. Ya. Dia berargumen bahwa lebih besar dari 15,8. Dari mana dia mengatakan demikian? Ini bisa nih dari sini, dari sampel yang dia ambil. Ternyata sampel yang diambil itu rata-ratanya lebih besar dari 15,8. Ya, jadi dia melanjutkan hipotesisnya dengan memakai one tail. Sekarang dia mengatakan bahwa lebih besar dari 15,8. Ini yang dilakukan di directional one tail ini. Sebentar, mana dia? Nah, ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hipotesis alternatif, ini alternatif kan ya, itu apa yang dikatakan si peneliti ini adalah hipotesis alternatif. Jadi ini adalah hipotesis si peneliti. Biasanya kalau mengerjakan soal, biasanya orang banyak salah di sini nih di direksional. Ya, jangan pernah ragu ya. Lihat saja apa yang dikatakan oleh si peneliti itu langsung dipindahkan ke alternatif. Nanti hipotesis nolnya adalah kebalikannya. Di sini nah, dia menggunakan kemudian karena dia sudah begini, sudah tahu arahnya bahwa mu-nya lebih besar dari 15,8. Ya, hipotesisnya seperti itu. Jadi ini termasuk one tail 5%. Jadi kalau gitu nanti di step yang kedua ini harusnya ya kita tambah gambarnya seperti ini. Ya, nanti dicari itu Z-nya berapa. Nah, di sini nih 5% gitu. Ya. Di sini ada ceritanya ya ini 15,8 di data lulus standar deviasinya 2,4. Nah, pada contoh ini dia mengambil sampel, ketemu min sampelnya sekian, jumlah partisipannya sekian gitu ya. Ini ada datanya sebelumnya. Nah. Oh, sorry nih. Waduh. Lebih besar, sorry kenapa saya gambar di kiri ya. Aduh, saya nggak mau ngedit nih, saya biarin aja, ini salah ya. Sekali lagi ini yang digambar adalah yang di kanan ya. Ya, ini sorry salah. Karena lebih besar, jadi yang digambar di sini adalah hipotesis nol. Ini seperti yang saya jelaskan di depan tadi ya. Ya, jadi yang benar yang ini ya. Ini yang benar nih. Jadi ini dia ternyata Z-nya itu
ini 1,65 ini adalah zat yang ada di tabel. Ya, jadi step yang kedua. Step yang ketiga kita hitung tau M-nya, ya, tau per akar N, ya, kita ketemu ini 0,4, lalu kita dapat Z-nya 1,75. Ya, M min mu per tau M 1,75. 1,75 berada di daerah kritik, berada di sini. Karena dia berada di daerah kritik, maka H0-nya ditolak. Ya, jadi kesimpulannya adalah H0-nya ditolak. Ya, nah karena H0-nya ditolak, maka ya, jadi kan H0-nya ditolak, berarti yang berlaku hipotesis alternatif kan? Jadi kalau begitu, apa yang dihipotesiskan oleh si peneliti, dia berhasil membuktikannya atau terbuktilah apa yang dihipotesiskan oleh si peneliti karena H0-nya ditolak. Nah, step yang ini saya sengaja memisahkan. Ini saya katakan ini step yang kelima. Ini sebenarnya ini kan kesimpulan. Ya, menggunakan baju kaos merah itu dapat meningkatkan, ya, signifikan dalam meningkatkan tip. Nah, Z yang didapat di sini 1,75, P kecil dari 0,5 one tail. Ya, saya mau jelaskan tentang ini, tentang kesimpulan ini. Ini nanti selalu dipakai dalam uji hipotesis ya. Jadi gini. Ini P kecil dari 5%. Ini artinya dia signifikan. Ya, signifikan. Signifikan itu artinya ya H0-nya ditolak. Ya, H0-nya ditolak. Jadi hipotesisnya terbukti, itu signifikan. Kalau dia signifikan, kita selalu menulisnya P kecil dari nilai alpha level. Ya. Tapi kalau dia tidak signifikan, jadi misalkan yang ini nih, misalkan ya, misalkan nilai Z-nya kita hitung, misalkan hasil Z-nya itu adanya di sini, misalkan, ya, misalkan ada di sini, berarti kan dia tidak signifikan. Maka ketika menulis kesimpulan, harusnya kita menulis bahwa memakai kaos merah itu tidak signifikan meningkatkan tip, ya, nggak ada dampaknya, tidak signifikan, ya. Z-nya sekian, ya, berapa ini tadi, lalu nilai P ini kita harus tulis, kalau dia tidak signifikan kita tulisnya P lebih besar dari alpha level, one tail, ya, karena kita pakai one tail. Kalau kita pakai two tail, ya sudah, kita tulisnya two tail. Jadi saya ulang ya. Jadi sebenarnya hasil ini signifikan atau tidak, kita bisa langsung lihat di bagian kesimpulan. Kalau dia menulis kecil dari nilai alpha level, berarti signifikan. Tapi kalau ditulis P lebih besar dari alpha level, berarti tidak signifikan. Ya. Ini berlaku nanti seterusnya untuk setiap teknik statistik yang dipelajari. Ya, saya lanjutkan. Ya, semoga bisa paham, bisa dimengerti. Nah, sekarang kita bandingkan antara one tail dengan two tail. Apa kriterianya? Apa perbedaan antara one tail dan two tail? Nah, one tail ini, ya, dia kita bisa reject kalau perbedaannya itu relatif kecil dibandingkan dengan two tail. Ya. Perbedaannya relatif kecil, ya, kita bisa reject. Nah, itu kita bisa lihat. Sebentar, saya buka buku. Kalian bisa buka buku juga, sebentar saya kasih tahu halamannya, halaman berapa. Nih. Jadi maksudnya gini. Ini tadi kalau 5%, ya,
Ini kan ini 1,65 ya, 1,65. Tapi kalau ditutil 5%, kamu kan harus 1,96, ya kan? 1,96 itu supaya kamu reject ya 1,96. Ya kalau tutel kan 1,96 gitu ya, gini ya. Nih min 1,96, nih 1,96. Ini daerah kamu reject kan? Tapi kalau dia one tail 1,65. One tail dia 1,65 nih, 1,65 misalkan di sini. Sekarang lebih sulit mana? Mereject yang lebih dari 1,96 atau mereject yang lebih dari 1,65? Ya, lebih jelas, lebih sulit mereject yang ini. Jadi kalau perbedaannya itu benar-benar dia signifikan, besar, baru bisa kita reject. Ya, baru bisa kita tolak H0-nya. Ya, jadi ini yang dimaksud ya di sini. Nah, ini jadi ketika kita membahas ini review ya, ketika kita bahas uji hipotesis ini apa yang perlu kita perhatikan di sini? Dikatakan ada 5 elemen dasar yang penting. Yang pertama adalah ingat bahwa hipotesis itu ya kita menggunakannya parameter. Ya, jadi kita gunakan mu. Minggu depan kita akan belajar apa namanya korelasi. Korelasi itu nanti kita gunakan rho seperti ini. Ya, jadi kita nggak boleh nih gunakan M min gitu nggak boleh. Korelasi R gitu nggak boleh. Ya, jadi harus gunakan parameter. Kita gunakan sampel statistik, lalu terjadi error yang kita estimasi, yang kita sebut dengan tau M. Kita juga gunakan Z-score, kita gunakan alpha level, ya. Inilah dasar-dasar yang kita gunakan ketika kita melakukan uji hipotesis, ya. Sekarang kita masuk ke bagian effect size dan power. Apa itu effect size dan power? Pengantarnya kira-kira begini. Kalau kita melakukan satu treatment, ya sebelum kita lihat slide-nya di dalam ya. Jadi misalnya gini, kita melakukan treatment. Ini sebelum treatment, ini sesudah treatment, misalkan gitu ya. Ini sebelum treatment, ini sesudah. Jadi dari sini ini ada yang namanya treatment. Kalau misalkan kita mau melakukan treatment apa? Misalkan ya contoh sederhana aja. Kita mau melakukan treatment untuk meningkatkan kemampuan bicara pada anak-anak usia dini. Ya, misalkan anak usia 3-4 tahun, 5 tahun gitu. Mungkin ada dugaan bahwa dia lambat bicara, terus kita mau melakukan treatment. Ya, sebagai psikolog dilakukan treatment. Nah, apakah treatment ini signifikan atau tidak? Ya, dia signifikan atau tidak kita bisa tahu dari kita ambil data gitu kan, kita ambil data, kita cek ya, kita lakukan uji hipotesis seperti yang kita lakukan sebelumnya yang di contoh sebelumnya. Nah, sekarang apa kaitannya effect size? Jadi kalau treatment kita itu signifikan, ya, kalau dia signifikan, maka secara ilmiah kita wajib melaporkan tentang efek size-nya. Biasanya yang dilaporkan efek size sih, tapi ada juga sih yang melaporkan efek size dan power. Ya, saya tekankan dulu lah, kita biasanya orang wajib melaporkan efek size. Apa sih itu efek size? Jadi kira-kira begini.
Ini treatment kita, ya, treatment kita ini eh, dampaknya itu seperti apa? Nah, yang menemukan efek size ini ada ahli statistik namanya Cohen. Dia bagi 3 nanti. Ada yang efeknya kecil, medium, atau besar. Jadi pada dasarnya ketika kita melakukan riset, ya, ketika kita melakukan riset, kita buat laporan, ya, orang bisa tahu atau ya punya hak untuk tahu dampak dari penelitian kita itu seperti apa. Contoh yang sederhana ginilah, misalkan saya misalkan menemukan satu obat, misalkannya obat diare, ini obat diare. Ya, saya bisa katakan bahwa eh, obat ini dampaknya apa? Dampaknya kecil, biasa saja, medium, atau besar. Ya, kita tahu kadang-kadang obat itu ada yang ya bisa dikonsumsi tanpa resep dokter, ya itu mungkin dampaknya kecil gitu ya. Ada yang dengan resep dokter, ada yang kalau kita beli pun kita harus misalkan meninggalkan nomor handphone atau meninggalkan data karena itu termasuk obat yang keras. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi signifikansi ini juga harus kita laporkan ya, efek size-nya seperti apa dan nanti powernya berapa persen nanti kita lihat. Ya. Jadi itu efek size. Ya. Nah, kenapa juga dilakukan efek size seperti ini? Jadi di dalam sebenarnya uji hipotesis ini punya sedikit keterbatasan ya, punya keterbatasannya apa? Um, Biasanya n sampel, kalau n sampelnya itu besar, ya, n sampelnya besar, biasanya dia lebih lebih apa ya bisa jadi gini, kalau n-nya itu besar, ada kecenderungan untuk H0-nya ditolak, ada kecenderungan seperti itu. Ya. Jadi gini ya, bisa kita bayangkan kalau tidak ada efek size misalkan, ya, jadi nggak ada efek size, kita cuma melaporkan, oh, kesimpulannya adalah signifikan. Jadi hipotesis si peneliti terbukti. Jadi treatmentnya signifikan gitu ya. Nah, seberapa besar signifikannya itu kan nggak tahu. Padahal bisa saja signifikan itu terjadi karena ukuran sampel yang cukup besar gitu. Ya, itu bisa terjadi. Nah, efek size ya, ketika Cohen menentukan metode menghitung efek size, perhitungan efek size ini tidak dipengaruhi oleh nilai N. Jadi dia independen, bebas dari nilai N itu. Ya, makanya setiap penelitian itu menurut standar APA harus kita laporkan ya, kalau dia signifikan ya. Jadi kalau dia signifikan nggak boleh stop sampai signifikan saja, nggak boleh. Harus kita laporkan efek size-nya. Ya. Nah, ini cara perhitungan efek size ya, mu-nya treatment dikurang mu sebelum treatment ya atau tanpa treatment dibagi dengan tau atau sebelum kurang sesudah dibagi dengan tau. Ini ditemukan oleh Cohen ya, secara statistik ya cukup baru ini dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain begitulah gitu ya. Nah, ini kita lihat. Ini ada 2 perbandingan. Ini yang merah, ini populasi. Jadi ini sebelum tanpa treatment. Ini ada yang A, ada yang B. Yang A mu-nya ya setelah treatment, mu-nya 515. Ini taunya 100. Jadi kalau kita hitung D-nya
Ini kan berarti 515 kurang 500 kita bagi 100. Ya, kita berdasarkan formula yang tadi. Jadi ini D-nya 0,15. Efeknya kecil aja. Jadi perpindahan perpindahan geseran distribusinya itu cuma sedikit aja nih dari merah ke yang biru ini. Nah, berbeda dengan yang ini, yang B, ini mu-nya 100, tau-nya 15. Setelah treatment, mu-nya 115. Nah, lalu kita hitung D-nya, ya, kohennya atau effect size-nya 115 kurang 100 bagi 15. Kita ketemu 1. Geserannya lebih besar. Artinya apa? Dampaknya lebih besar begitu dibandingkan dengan populasi sebelumnya. Ya, kita lihat ini kan bergeser ya dari merah ini ke sini nih. Geserannya lumayan, jaraknya D-nya 1. Di sini cuma 0,15. Ini kecil sekali nih ya di sini. Ya, di sini saya gambar. Jadi secara distribusi ini effect size ya. Bisa kita lihat dari perpindahannya itu. Jadi ada ukurannya. Ini. Nah, untuk efek size ini tidak ada ukuran yang tidak ada ukuran yang saklek ya, yang strict begitulah. Jadi misalkan kalau kamu hitung gitu ya, kamu hitung ternyata misalkan D-nya berapa? D-nya 0,3. Terus ini 0,3 mau diklasifikasikan kemana? Ya, efeknya small. Tapi kalau misalkan 0,4 ya mungkin medium kali ya. Tapi kalau 0,35 mau kemana ini? Ya, memang seperti ini. Cohen sendiri tidak menentukan kriteria striknya itu seperti apa. Ya, makanya biasanya di step yang kelima di kesimpulan, ketika kita menulis P kecil dari alfa tadi, kecil dari 5% misalkan, lalu kita buat misalkan tutil, ya misalkan tutil, lalu ya kita tambahkan D-nya berapa, misalkan D-nya 0,4, 0,4 ya sudah kita tulis, kadang-kadang ditambah lagi sini medium. Ya, atau 0,35. Kalau 0,35 ya ini terserah si peneliti nih, dia mau adjust kemana, dia mau bilang small atau dia mau bilang medium, ya terserah. Tapi kan angkanya ada. Ya, semoga bisa dipahami. Ini tentang effect size. Jadi kembali saya tekankan bahwa kalau ya ini karena pandemi ya, kalau biasanya kita buat soal uraian begitu ya, kalau kita buat soal uraian, efek size ini nggak pernah disuruh hitung ya, tidak pernah disuruh hitung, tapi kalian harus hitung ketika dia signifikan, tanpa disuruh harus dihitung ya, tanpa diminta kalian harus menghitung efek size ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang power. Ya. Kemarin, nah ini kan ini beta. Ya, jadi saya jelaskan lagi. Ini yang sebelum treatment, ini sesudah treatment. Alpha level itu kan di sini. Ini daerah kritik ya. Nah, yang namanya beta itu kan di sini. Jadi 1 min beta itu yang di ini. Ini yang di sini, ya. Jadi inilah power. Jadi power itu apa? Ya, power itu adalah ya kemungkinan atau probability, di sini dikatakan ya, peluang, probability kita mengidentifikasi treatment yang punya dampak. Jadi kita berhasil membuktikan bahwa benar treatment itu punya dampak. Itulah yang disebut dengan nama power. Kalau beta ini kan type 2 error.
kita gagal membuktikan treatment yang punya dampak. Ya, itu error. Tapi kalau satu min beta, dia adalah power. Ya, secara gambar kira-kira seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini saya ambil di buku ya ini. Nah, bagaimana caranya orang menghitung power? Jadi ini kalau lihat di sini nih di gambar ini sebelum, ini yang sesudah, berarti power itu yang di sini nih yang kita arsir ya, di shaded ya, di apa, yang diwarnain di sini ya gitu. Ini ada sedikit kesalahan ya, di buku juga salah. Ini harusnya mu ya, ini harusnya tau. Jadi ini sebelum, ini sesudah ya. Ceritanya dilihat ya dari buku ya, ada di sana semuanya. N-nya 25, ini taunya 2. Tau M-nya 2 ya. Tau M itu tau per akar N. Ini populasinya taunya 10 ya. Jadi step yang pertama dicari dulu ini tau M, tau per akar N, ketemu 2. Nah, lalu kita lihat. Jadi ini adalah 2 standar deviasi ya. Dia pindahnya 2 standar deviasi. Nah, 2 standar deviasi ya. Nah, kita lihat, kita menentukan ini nih yang di garis ini nih loh. Di sini kan batas alpha level, ini jaraknya berapa? Jaraknya adalah nilai Z ini kita kalikan dengan taunya. 1.96 kita kalikan dengan 2. Ini sama dengan ya ini ya. Ini sama dengan nih. 1.96 dikalikan dengan 2. Hasilnya 3.92. Jadi ini kalau 84 kan nih di kanan ini ya. 3.96 tuh yang ini nih. Ini nih ya, ini garis ini nih, ini. Ini 3.92 tuh jaraknya dari sini. Jadi ini kalau ini sudah 80, berarti semuanya ini adalah 83,92. Ya, 83,92. Nah, bagaimana cara kita cari persentase ini? Kita cari Z-nya. Z ini M min mu per tau M, ya. 83.92 ya, dari ini ya kita cari setelah, kalau 1.96 ini kan yang sebelum treatment ya tadi ya, batas kritik sebelum treatment. Yang ini yang setelah kita treatment, yang ada dampaknya tadi. Jadi ini 83.92, ini batasnya, mu-nya sekarang 88, jadi 83.92 kita kurang 88, kita bagi tau M. Ya, kalau dia bergeser kan nilai taunya sama ya. Nah, terus kita ketemu nilai Z-nya min 1.204. Jadi min 2.04 ini adalah nilai Z di sini ya, nilai Z di sini. Berdasarkan gambar yang di kanan ya. Power itu kan yang di aksir ini ya, di shaded. Kalau gitu kita tinggal lihat tabel. Kalau Z-nya min 2,04, daerah ini berapa persen? Dan lihat di tabel, ternyata ketemu daerahnya yang lebih besar dari min 2,04, itu besarnya 97,93%. Jadi ya, dalam kasus ini powernya adalah 97,93%. Ya, artinya probability kita dapat membuktikan bahwa treatment ini punya efek itu besarnya 97,93%.
Ya, semoga bisa dimengerti yang ini. Saya lanjutkan. Ini faktor lain dari apa ini? Power. Oke, dampak dari power. Oke, kita lihat. Di sini dikatakan bahwa ya, ini tadi ini masih kelanjutan yang tadi ini 80, ini 88. Oke. Kalau yang tadi kan N-nya 8 ya. Ini N-nya benar nggak? Sorry, sebentar. Oh, bukan N-nya 8, apanya ini? Sorry, sebentar saya baca. Ini N-nya, oh ini N-nya 25. Ya, N-nya 25, nih powernya sekian, 97,93. Jadi tadi 25 ya, kalau saya tulis di mana ya? Sebentar ya, saya coba tulis di sini ya biar kita ingat. N-nya 25, powernya itu 97, berapa tadi angkanya, saya lihat di buku aja. 97,93%. Sekarang kita lihat ya, ini adalah demonstrasi atau apa? Dia mau simulasi kalau N-nya kita kurangi. Kalau sampel size-nya cuma 4 gitu. N-nya 4 ya. Sini N-nya 4. Ternyata kita dapat bahwa N-nya 4 dengan cara yang tadi. Kalau N-nya 4 berarti kita cari tau M ya tadi ya. Tau per akar N. Ya, tadi bedanya 8 poin ya. Kita hitung. Jadi kalau N-nya 4, kita akan dapat bahwa hasilnya ya ini seperti ini. Hasilnya powernya itu kurang dari 50% di sini dikatakan ya. Silakan nanti dihitung. Kurang dari, ya kenapa kurang dari 50%? Ini kan di sini nih. Kalau dia 88 kan batasnya 50%. Tapi kalau dia adanya di sini berarti dia kurang dari 50%. Ya. Nah, jadi di sini kesimpulannya ya, yang mempengaruhi power itu apa? Salah satunya adalah N. Memang secara logika kan secara logika memang bahwa sampel yang besar itu lebih baik daripada sampel yang kecil. Ya, ini bisa kita tunjukkan ya, bisa kita tunjukkan dari simulasi ini ya. Silahkan nanti dipelajari lagi ya. Lalu apa faktor lain yang mempengaruhi power? Ternyata itu adalah nilai alpha level. Alpha levelnya meningkat, powernya meningkat. One tail itu lebih powerful ya, greater power than a two tail test. Yang ketiga ya jumlah sampel. Jumlah sampel yang besar itu lebih power daripada sampel yang. Ya, ini bagian terakhir dari slide kita. Jadi apa yang terjadi kalau powernya itu increase gitu ya. Jadi kalau powernya increase maka efek size-nya juga meningkat ya. Power meningkat, efek size meningkat, sample size meningkat ya. Ini juga increase type 1 error atau nilai alpha levelnya juga meningkat. Tapi kalau powernya meningkat maka betanya menurun ya, udah pasti ya, karena ini kan hubungannya jumlah beta dengan power itu kan selalu satu ya. Standar deviasi turun, standar error turun ya. Jadi ini yang bisa kita simpulkan ketika powernya meningkat ya. Itu isinya bab 8 lumayan padat dan ini menjadi dasar kita untuk mengerjakan atau memahami kedepannya statistik atau teknik-teknik statistik berikutnya.
Ya, jadi bab 8 ini benar-benar harus kita pahami. Semoga bisa dimengerti. Ya, terima kasih. Saya tutup video ini. Sampai jumpa berikutnya di chapter yang berikutnya. Ya, terima kasih.